Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat Majelis Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita dihadapkan dengan situasi-situasi yang justru tanpa disadari ada keburukan di dalamnya. Namun tentu Allah mengajarkan melalui Rasulnya, dan hadis ini terdapat dalam satu hadis. Doa ini sungguh luar biasa. Begini kalimatnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basori wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri maniyyi. Doa ini luar biasa, doa yang dimohonkan terhindar dari keburukan panca indera, yang mana kita tahu kita tidak bisa menghindar di kehidupan nyata ketika telinga ini atau pendengaran ini mendengarkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi penyebab keburukan. Mata atau pandangan yang bisa menyebabkan rusaknya pandangan akibat terlihatnya keburukan-keburukan di depan mata. Dari kedua itu ada yang ketiga, yaitu keburukan lisan. Terkadang kita mengakui bahwa lewat lisan ini, lewat ucapan ini yang sering kita sampaikan, sering muncul ucapan-ucapan yang mungkin disengaja ataupun tidak, tetapi itu ternyata menjadi sebab keburukan pula. Maka tidak salah ketika yang keempatnya adalah kolbun, di mana hati ini akan menjadi rusak atau kotor sebab dari pendengaran yang sering sekali dipentingkan atau mungkin dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang berujung kemaksiatan. Pandangan yang tidak dimanfaatkan di dalam urusan-urusan kebaikan, yang justru dimanfaatkan dalam urusan keburukan atau kemaksiatan. Begitu pula dengan lisan yang dilakukan atau dipakai untuk mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan hal-hal yang mengandung keburukan. Tentu akan menyebabkan dari pendengaran, pandangan, lisan yang kotor akan menyebabkan hati yang kotor. Itu sebabnya ketika hati sudah menjadi kotor, maka akan muncul sikap perilaku yang cenderung justru kepada hal-hal yang kotor. Maka pada doa itu yang kelima akan menyebabkan sikap perilaku syahwat maniyyi, syahwat yang berupa perbuatan atau perilaku yang kotor juga. Maka sahabat Majelis Madani yang dimuliakan Allah, lewat doa ini Rasulullah mengajarkan kita untuk apa? Untuk terlindung dari pendengaran, penglihatan, lisan yang kotor, sehingga agar hati tetap terjaga bersih. Maka kalimatnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i, min syarri basori, wa min syarri lisani, wa min syarri qalbi, wa min syarri maniyyi. Dari doa ini sungguh luar biasa, doa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terlindung dari keburukan-keburukan yang disebutkan tadi. Maka sahabat Majelis Madani yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita gaungkan doa ini sebaik mungkin, baik itu setelah sholat atau dalam sujud terakhir, atau sujud setelah bacaan doa sujud, atau mungkin di doa-doa di luar sholat. Berdoanya di luar sholat, yang pasti di tempat yang pantas, sehingga Allah mengabulkan. Dan kalau ini bisa terlaksana untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga pendengaran, pandangan kita,
Agar hati tetap bersih, maka iringi dengan ilmu yang bermanfaat. Dan jika kita sudah tahu tentang kebaikan-kebaikan, ilmu tentang kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka praktekkan agar menjadi hasanah atau perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi contoh tauladan yang baik, sehingga hal yang disebutkan dalam doa tadi terjaga, sehingga menyebabkan kita pantas ketika berdoa itu akan Allah kabulkan, sehingga kita terlindung dari keburukan-keburukan pendengaran, pandangan, lisan, dan hati. Kalau semua dijaga, maka hati akan tetap bersih. Hati akan tetap bersih jika pandangan kita terus dijaga untuk melihat sesuatu yang seharusnya. Yang kedua, hati akan tetap bersih jika lisan kita pun dijaga. Hati akan tetap bersih jika pendengaran dan pandangan terjaga. Dan tentu perbuatan-perbuatan yang harus dijaga, alangkah indahnya jika dimaksimalkan, diutamakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga hati akan tetap terjaga dengan bersih, terjaga dengan baik. Jika hati sudah terjaga dengan baik, ujung-ujungnya dari doa tersebut kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena jika Allah sudah ridho kepada kita, apapun, bahkan sebelum kita meminta, Allah akan berikan. Maka mari sama-sama raih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan apa yang kita inginkan, dan lakukan semua itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Jauhi syahwat yang menyebabkan keburukan, lisan yang baik, pandangan yang baik, juga pendengaran yang baik. Sahabat Majelis Madani, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.